Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita terkait dengan fikih. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah mandi. Insyaallah pembahasannya akan kita lanjutkan malam ini, dan insyaallah juga akan kita sambung dengan pembahasan tentang masalah membasuh di atas kasut. Sedikit saya ulang ke belakang sebelum kita lanjutkan, bahwa ada 6 hal yang mewajibkan mandi. Dari 6 hal itu 3 hal dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 3 hal lagi hanya dimiliki oleh perempuan, tidak dimiliki oleh laki-laki. Atau dalam bahasa yang lain, dari 6 hal yang menyebabkan mandi, laki-laki hanya punya 3 hal saja, sedangkan perempuan punya 6 hal. Yang 3 hal yang ada pada laki-laki dan perempuan itu, yang pertama bertemunya dua kelamin. Baik bertemunya kelamin tersebut di bagian yang dihalalkan oleh Allah maupun di bagian yang diharamkan. Yang dihalalkan itu dari depan, kalau yang dari belakang diharamkan. Tapi secara fikih, kalaupun dilakukan yang haram maka diwajibkan mandi, baik keluar mani ataupun tidak keluar mani, dengan catatan ujung dari kelamin laki-laki sudah masuk ke bagian yang ada pada kaum perempuan. Kemudian yang kedua, keluarnya mani. Keluar mani ini baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja contohnya misalkan mimpi basah, itu tidak disengaja. Misalkan mimpi basahnya bersenggama, tidak keluar mani, maka tidak wajib mandi. Karena mimpi bersenggama bukan berarti bersenggama. Karena bersenggama itu diwajibkan, diharuskan bertemunya 2 kelamin. Kalau cuma mimpi tidak keluar maninya ketika kita bangun pagi, maka tidak wajib mandi. Tapi kalau keluar maninya wajib mandi. Atau dalam kondisi sengaja seperti melakukan onani, nah itu juga diwajibkan mandi. Nah itu artinya kenapa dipisah antara keluar mani dengan bersenggama, karena dimungkinkan bersenggama tidak keluar mani, sebagaimana keluar mani dimungkinkan juga karena tidak bersenggama, makanya dipisah. Yang ketiga, kematian. Apabila ada orang yang meninggal dunia, maka orang yang meninggal tersebut wajib dimandikan. Hukum memandikannya wajib kifayah. Kemudian yang 3 yang ada pada perempuan saja, tidak ada pada laki-laki. Yang pertama, haid. Cara mandinya setelah masa haid berakhir. Yang kedua, nifas. Setelah habis masa nifas maka mandi. Yang ketiga, melahirkan. Ustaz, bagaimana kalau melahirkan dilanjutkan dengan langsung keluarnya nifas, darah nifas? Tidak perlu 2 kali mandi kalau langsung. Kalau nyambung, tidak ada jeda, kita juga tidak ada kebutuhan untuk sholat saat itu. Misalkan habis melahirkan 2 menit kemudian atau 3 menit kemudian langsung deras keluar. Karena darah itu mesti keluar, baik itu kelahirannya normal atau tidak normal. Normal itu ya keluar seperti biasa, tidak normal seperti sesar. Kenapa terjadinya nifas? Nifas itu sebenarnya darah kotor akibat munculnya itu akibat pengeluaran ari-ari yang ada pada wanita pada saat sudah selesai melahirkan. Karena di kulit rahim itu, di tempelan rahim itu banyak sekali pembuluh darah. Nah itu kalau tidak dikeluarkan itu berbahaya. Makanya nifas itu sebenarnya bukti kasih sayangnya Allah kepada kaum perempuan, untuk membersihkan kaum perempuan dari darah-darah sisa dari kehamilan, sehingga kemudian setelah nifas dia menjadi wanita yang bersih kembali. Dan karena proses pengeluaran
darah ini bagi wanita itu berat, tidak gampang, tidak mudah, maka kemudian Allah mengharamkan malah untuk melakukan sholat. Tidak boleh pegang mushaf, bahkan dalam mazhab Syafi'i juga tidak boleh baca Al-Quran. Nah, tapi dibolehkan berzikir, dalam hati saja. Ya. Bahkan nifas ini terjadi dalam waktu yang lumayan lama dibandingkan dengan haid. Nah, kalau kelahirannya bersambung dengan nifas, maka tidak perlu ada mandi kelahiran. Nah, jadi cukup sekaligus nanti mandinya setelah selesainya nifas. Selama masa nifas tidak boleh mandi. Diharamkan mandi. Tidak boleh. Mandi apa yang dimaksud? Mandi wajib. Kalau mandi yang mubah, boleh. Apa bedanya mandi mubah dengan mandi yang wajib? Bedanya di niat. Mandi mubah tidak perlu niat. Begitu masuk kamar mandi, ambil air, langsung guyur saja. Itu mandi mubah namanya. Kalau mandi wajib ada niat. Karena niatnya itu mengangkat hadas. Atau bagaimana mungkin kita mandi kalau kemudian kita sendiri masih dalam kondisi najis. Makanya masih berhadas dan masih ada najis. Karena darah itu najis kan. Kita sendiri masih berhadas dan masih ada najisnya. Sedangkan pembagian kemarin yang sudah kita bicarakan, ada 3 rukun daripada mandi. Yang pertama niat, yang kedua harus bersih dari najis. Maka kenapa kemudian mandi tidak dibolehkan? Karena belum bersih dari najis. Pertanyaannya adalah, Ustaz, bisakah air itu dimungkinkan untuk dipakai untuk mengangkat hadas di saat yang bersamaan masih ada najis? Boleh tidak? Mungkin tidak air dipakai untuk mengangkat hadas sedangkan di saat yang bersamaan di tubuh kita masih ada najis. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kalau ada najis, najisnya mesti dibersihkan terlebih dahulu. Kalau tidak, hadasnya tidak mungkin terangkat oleh air. Itu sebabnya kenapa Abu Syuja kemudian menyebutnya 3. Sedangkan ulama yang lain cukup menyebut 2 saja. Sedangkan pemahaman tentang najis itu sudah dipahami, sudah masuk pada poin yang kedua atau poin ketiga dalam kitab ini. Bahwasanya rukun yang ketiga harus menyampaikan air ke rambut dan juga seluruh kulit. Maksud seluruh rambut dan seluruh kulit maksudnya seluruh tubuh. Nah, itu harus sampai. Di dalam mazhab Syafi'i menyampaikan air cukup dengan cara mengguyurnya. Yang penting sudah dipastikan mengenai seluruh anggota tubuh. Nah, kalau tidak sampai atau tidak mengenai seluruh anggota tubuh mungkin karena ada lipatan badan atau apapun, maka harus disampaikan airnya dengan membuka lipatan tersebut atau bisa dilakukan sunnahnya nanti kita ketemu menggunakan tangan. Nah, dibasuh dengan digosok dengan tangan. Nah, itu yang pembahasan kita kemarin yang sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu, sunnah wudu. Kemarin kita menyebutnya rukun-rukun wudu. Sekarang sunnahnya. Sunnah ke wudu mandi maksud saya ya. Sunnah mandi itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Jadi kalau wudu ada 3 perkara rukunnya, sunnahnya ada 5. Jadi kalau bab mandi ini berarti sampai sejauh ini yang mewajibkan mandi ada 6, rukunnya ada 3, sunnahnya ada 5. 6, 3, 5. Nah, itu dial call-nya. Biar mudah ingat. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah. Baca bismillah. Sekurang-kurangnya bismillah. Yang sempurna bismillahirrahmanirrahim. Dibaca bismillah dulu sebelum air diguyur. Baca bismillah. Sudah. Kemudian wal wudu'u qablah, sebelum air diguyur lakukan dulu wudu. Nah, berwudu terlebih dahulu. Nah, kapan niatnya? Boleh karena niatnya untuk mandi, maka wudu ini
seperti bab wudhu sebelumnya. Ya. Bab wudhu sebelumnya kapan kita niat? Pada saat membasuh wajah. Ini juga pada saat kita mengguyur air. Jadi ini boleh dilakukan. Sunnahnya itu sebelum nih suruh ambil wudhu. Ambil wudhu. Kalau nggak ambil wudhu tidur terus dia. Sudah ngambil wudhu setelah bismillah wudhu. Wa imrarul yadi 'alal jasad, menyampaikan tangan atas tubuh, artinya menggosok. Nah, maksud menyampaikan tangan atas tubuh itu artinya menggosok. Di dalam mazhab Syafi'i ini hukumnya sunnah. Berbeda dalam mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki hukumnya wajib. Sama seperti wudhu. Jadi membasuh badan itu, menggosok badan itu hukumnya wajib dalam mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Yang penting airnya sampai. Sudah dipahami? Wal muwalat, itu muwalat itu di depan waw itu ada alif itu. Itu lupa dicetak. Tambahkan alifnya. Wal muwalat, tambahkan alif di depan huruf waw. Wal muwalat. Muwalat itu artinya berturut-turut. Berturut-turut di sini tidak dibatasi oleh pekerjaan yang lain atau kegiatan yang lain. Berbeda dengan tartib. Kalau tertib itu harus berurutan pelaksanaan syariatnya. Sedangkan muwalat ini tidak terpisah. Misalkan begini, sambil contoh saja. Kita lagi mandi. Cuci kepala, air udah nyampe kepala, kita udah cuci tangan segala macam, tiba-tiba bunyi handphone. Kita ambil handphone. Ngomong di handphone sampai 5 menit misalnya. Udah berhenti mandi ya kan? Berarti sudah nggak mualat kan? Nah sekarang saya balik kamar mandi. Saya ulang atau saya lanjut? Saya ulang atau saya lanjut? Karena mualatnya sunnah maka boleh dilanjut. Sunnahnya tidak boleh berhenti. Kalau berhenti hilang sunnah, tapi tidak membatalkan mandi. Ukurannya boleh disambung, karena nanti ada juga orang nanti terima telepon 4 jam. Kalau tadi 5 menit ya, ada 4 jam. Ukurannya bagaimana? Kalau dihitung dengan hukum wudu sampai keringnya air di bagian yang sebelumnya kita mandi, kita cuci. Jadi kalau kepala tadi kita cuci, kalau udah kering, lalu tiba-tiba kita datang lagi, maka tidak boleh dilanjut. Karena itu harus diulang. Tapi kalau misalkan, karena nanti begini, ada orang mandi, belum selesai mandinya. Ambil handphone, tidur. Bangun-bangun, subuh. Ya. Padahal dari maghrib tuh kejadian. Isyanya lewat. Contoh. Subuh. Itu apa boleh dilanjut mandinya? Nggak perlu lagi niat segala macam. Boleh, wajib diulang karena sudah kering. Nah, jadi batasannya pada keringnya anggota, sama seperti kita wudu. Misalkan saya cuci tangan sampai siku, cuci muka dulu. Nah pas cuci muka itu kemudian kita tidak sambung wudu, tidak mualat, ya. Nah, selama bagian muka itu tidak kering airnya, boleh dilanjut ke cuci tangan sampai siku. Tapi kalau ini udah kering, sudah wajib diulang dari nol. Bisa dipahami? Itu mualat. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi ketika diguyur itu sunnahnya tuh guyur sebelah kanan dulu. Berapa kali? Sunnahnya 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Jadi ada tambahan nanti sunnahnya. Ini nggak disebutkan di sini. Boleh ditambahkan. Tambahkan at-tatslits. Mana ininya? Yang selanjutnya, sunnah yang selanjutnya at-tatslits. Menjadikan 3 kali. At-tatslits itu menjadikan 3 kali. At-tatslitsu dari salasah 3 kali. Nah, lalu baru cuci sebelah kiri 3 kali, baru kemudian terserah Anda. Ustaz, saya mau ngambil yang wajib saja, nggak mau sunnah. Nah, guyur ya suka-suka. Mau dari kepala dulu, dari pundak dulu, mau dari bawah dulu. Tergantung, seperti kita lompat ke kolam renang. Kalau lompat kepala dulu ya kepala dulu yang basah. Kalau lompat kaki dulu, kaki dulu. Kalau mau lompat perut dulu ya perut dulu yang basah. Nah, tergantung. Nah, itu yang wajib. Kalau yang sunnah, Ustaz saya mandi di kolam renang. Gimana caranya? Bisa kan dekat kolam renang itu kan ada
shower ya. Nah, ambil dulu yang sunnahnya, basahkan yang sebelah kanan, basahkan sebelah kiri, ambil wudhu, basahkan sebelah kanan, kemudian langsung lompat ke dalam kolam renang. Nah, kalau kita mandi di kolam renang, apakah air di kolam renang itu sah untuk mandi junub atau tidak? Sah hukumnya. Karena lebih dari 2 kulah. Air lebih dari 2 kulah itu tidak mengandung najis, kecuali berubah salah satu dari 3 sifat. Kalau najis saja tidak mengandung, apalagi dihitung air mustakmal. Najis saja enggak, apalagi mustakmal. Karena mustakmal masih suci walaupun tidak bisa menjaga. Kalau najis tidaklah suci, tidak pula mensucikan. Ini yang tidak suci, tidak pula mensucikan tidak terjadi, apalagi yang sudah suci yang juga lebih tidak terjadi. Jadi boleh mandi junub di dalam kolam renang karena airnya banyak. Sudah. Itu yang berapa ini? Jadi ini berapa tadi? 5. Tambah ini jadi 6. Yang ketujuh. Ini yang ke-6. Ini saya tambah ya. Ini di kitab lain ya. Yang ketujuh, takhlilu sya'ri. Apa takhlil sya'ri itu? Masukkan tangan ke rambut kemudian digosok, itu kayak orang keramas. Apa namanya? Kalau ya keramas, enggak masuk. Kalau keramas kan bisa saja orang cuci di atas saja. Iya kayak digaruk itu, masukkan jari itu ke dalam rambut itu. Kenapa? Karena di bawah rambut itu ada kulit kepala. Dengan harapan airnya juga menyentuh. Walaupun kena rambut saja itu sudah sah. Nah, tapi sunnahnya sampaikan air ke kulit kepala. Jadi jari-jari kita itu dimasukkan ke dalam rambut. Itu nama takhlil syar. Wallahu a'lamu bissawab.